dua bintang tamu, silakan masuk bintang tamu. Terus apa nih bro? Kembali nama gue juga. Tuh, sebelum kita mulai, biar lebih enjoy gimana kita nongkrong ini. Kebetulan haus nih. Sama juga. Nah, ini dia. Tanpa kopi. Baik bro. Jadi gimana bro? Sudah pada aman kan? Aman sih bro, tapi ya ada gimana ya? Ada kendala biaya lah bro. Ya ada kendala lagi juga bro. Oke, tadi gue dengar juga Ludan bilang tadi nggak dapat beasiswa kan ya? Gue dengar juga ini ada beberapa masalah beasiswa yang nggak sampai ke sasaran yang tepat. Itu bagaimana kok bisa sampai salah sasaran begitu? Apa bisa merugikan banget nggak sih itu? Belum jawab pertanyaanmu, boleh kan kami minum dulu bentar? Sampai ambil minum. Ingat bro. Iya sih, itu apa yang pertanyaanmu itu sulit banget cok, apalagi merugikan kita banget kan. Kebetulan nilai rapotku itu sekitar 94 lah ya. Kalau nggak nembus beasiswa itu kita kayak merasa ini cok, nggak punya uang. Nah, apalagi kan KIPK sekarang nggak tepat sasaran banget tuh. Nah, kebetulan temanku ini dia itu orang yang berada lah, dia punya mobil, punya motor dan segala macam. Nah, sedangkan aku kan gak punya apa-apa nih, apalagi kan aku seringkali cuma angkutan umum lah. Kalau seperti itu pemerintah di Indonesia kita bakal kayak tidak merata gitu, kita bakal kesulitan, apalagi kan jumlah KIPK dan beasiswa itu terbatas. Jadi apalagi kan tidak setiap daerah itu memiliki kuota KIPK dan beasiswa yang banyak. Itu sangat merugikan banget bagi kita. Waduh, susah juga kalau bisa nggak tepat sasaran gitu bro. Emang setiap daerah itu emang nggak ada seleksi beasiswa gitu biar langsung tepat sasarannya gitu. Kok bisa salah sasaran gitu beasiswa bro? Ya, ada sih seleksinya bro, tapi bisa di otak atik juga. Kamu tahu lagi juga bro. Belum lagi kan itu cok, kalau beasiswa ini kan materi-materinya itu sulit-sulit ya, sehingga orang-orang miskin kayak kita itu untuk mencari materinya itu sulit banget. Sedangkan mereka itu dikasih tutor kayak platform digital yang berbayar gitu, sedangkan kan kami tidak mampu. Nah, itu yang menjadi problem kita untuk mengejar beasiswa yang ada seleksi-seleksinya. Nah, kalau KIPK sendiri, aku ada pengalaman tuh ngasih daftar KIPK itu kayak dipersulit sama pemerintah di sana. Saya udah ke kepala desa, cuma kayak ditanggepin harus ke kota dulu, terus harus dari kota dibilangin lagi katanya harus ada berkas ini di desa. Nah, sedangkan kan jarak antara kampung dan desa itu kota itu kan sangat jauh, sehingga itu mempersulit kita untuk mendapatkan KIPK gitu. Kalau misalkan sistemnya dipermudah lagi, kayak hanya mengasih foto rumah atau berkas-berkas tentang gaji orang tua lah gitu. Nah, itu akan mempermudahkan kita. Sedangkan kalau di peraturan sekarang itu berkas-berkasnya itu ribet, kita jadi kesulitan. Itulah yang menjadi kesulitan kita untuk mendapatkan beasiswa dan juga KIPK. Aman kan? Udah dijawab sama teman saya juga. Itu sih intinya gitu aja. Cuma ya kadang kita kan
kita sekarang kan termasuk mahasiswa yang sudah berumur 20-an kan. Kita juga malu kalau dapat uang jajan dari orang tua minta-minta gitu. Makanya itu kita harus mendapatkan beasiswa dan juga KIPK itu akan mempermudahkan kita dalam perkuliahan. Tadi kan lu bilang ya, malu minta duit dari orang tua, dan cuman mau ngandelin dari beasiswa atau KIPK itu. Betul. Emang lu pada kagak ada niatan mau kerja gitu, cari uang tambahan sedikit gitu sambil ngisi waktu luang, atau organisasi apa gitu yang bisa menghasilkan gitu, biar dapat tambahan biar bisa meringankan beban orang tua juga gitu. Kan banyak tuh loker di apa, di Instagram, TikTok, Facebook atau Twitter, atau juga bisa ngejoki juga teman-teman kan bisa juga itu dapat penghasilan dari situ. Emang gak ada niatan gitu kan lu pada gini? Kan juga lagi nganggur ya, lu pada ada ya? Betul. Kan bisa ngisi waktu luang juga daripada diem di kos gitu kan ya? Iya, betul. Itu kan kalau kuliah sambil kerja IPK bakal terganggu nih. Kita kayak bakal sulit banget gitu untuk melamar kerja ke depannya. Kan kalau udah lulus itu yang diperlukan dan yang diperlihatkan itu soal IPK kan? Iya, kalau mau kerja gitu IPK-nya terganggu gitu pokoknya. Nah, ini jadi problem kita kalau ikut perkuliahan sambil kerja. Kalau kan ini itu kalau kita kerja ya, pekerjaan itu kayak harus ini diperlukan waktu yang lama, apalagi kan kalau perkuliahan itu kita pernah kan ya soal kelompok itu yang kerja itu hanya orang-orang yang kita doang gitu, sedangkan yang lain ya nggak ada kekompakan gitu. Itu akan mempersulit kita, apalagi kan kalau kita sambil kerja ya. Waktu itu kan kita pernah bikin tugas ya berdua ya. Tugas itu ya tugas hari itu ya. Betul, tugas itu kayak cuma kita berdua doang gitu yang ngerjain, sedangkan yang lain itu cuma main game, main lihat TikTok. Iya. Sedangkan kita yang kerja itu 2 orang, apalagi kalau ditambah lagi kerja, itu akan mempersulit perkuliahan kita. Sedangkan kan kalau di perkuliahan itu kebanyakan orang-orangnya itu pada bodo amat lah sama bodo amat. Waktu itu kan kita pernah bikin tugas yang banyak itu. Tugasnya itu sampai yang setiap kali pertemuan kita doang kan ya. Nah, akan menjadi sulit jika ditambah dengan pekerjaan. Itu akan membuat nilai IPK kita anjlok. Gitu sih. Tadi kan kata lu nilai IPK bakalan terganggu ya. Tapi kalau menurut gua ya sendiri ya, udah pernah kerja sambil kuliah ini ya, nggak bakalan menurun kalau manajemen waktu lu itu benar. Sedangkan kalau kerja ini kan kita juga bukan cuma cari duitnya doang, bisa dapat pengalaman. Perusahaan itu nggak cuma cari dari nilai IPK doang. Rata-rata perusahaan juga pasti nyarinya yang punya pengalaman, nggak cuma nilai doang gitu. Kalau lu pada cuman fokus ke perkuliahan lu pada doang, lu nggak akan gimana gitu. Sudah dapat susahnya, nggak dapat apa-apa juga. Jadi sekalian aja kerja capek, dapat duit, dapat juga pengalaman. Jadi pas daftar kerja itu juga dapat juga, bisa dapat gitu, dengan udah nggak harus kesana kemari ditolak gitu. Jadi kalau menurutku ya, soal magang atau bekerja itu
kita bisa ada program magang berdampak itu kan. Apalagi sekarang kalau nggak salah pemerintah itu ngasih magang, kasih uang saku sekitar 2 jutaan lah. Jadi bisa lah kalau pengalaman itu bukan hanya kita kayak bekerja sampingan itu. Kalau bekerja sampingan gak ngaruh sama ke ininya apa, ke IPK-nya. Kalau misalkan magang berdampak kan kita jadi gak perlu magang lagi ya di semester depan. Nah ini yang jadi problem, kita gak ikut kerja sampingan gitu. Kalau kerja sampingan kan kayak apa ya, cuma kayak jadi pelayan kafe. Mahasiswa itu suatu saat kan nanti bakal bekerja ya. Apalagi kita pengennya di perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang cukup lah buat kita bekerja dengan baik. Kalau misalkan pengalamannya hanya sebatas kayak kerja sampingan itu nggak ada pengalamannya untuk dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Ya benar sekali. Jadi gitulah. Kayak saya ini justru sama dengan coba saya. Itulah yang jadikan kita lebih baik kalau bekerja itu bekerja setelah kuliah, setelah mendapat IPK yang bagus untuk bisa dilirik oleh perusahaan. Apalagi kita tidak punya orang dalam kan, apalagi kita orang miskin. Sedangkan mereka-mereka yang mendapatkan KIPK dan beasiswa itu orang-orang yang berada dan mampu lah untuk membiayai perkuliahan mereka. Kalau nggak salah, saya melihat ada salah satu anak pejabat, dia itu orangnya anaknya pintar, tapi dia tidak mengambil beasiswa gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu contoh bagi orang-orang yang di luar sana, terutama mahasiswa yang mendapatkan KIPK dan beasiswa yang cukup besar ya, sehingga tidak dimanfaatkan. Kan ada juga tuh teman-teman saya juga ada yang katanya bilang bahwa KIPK sama beasiswa itu dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk berkuliah. Ini menjadikan program ini tidak tepat sasaran, sehingga akan mempersulit orang-orang yang membutuhkan untuk KIPK dan beasiswa. Tadi juga lu ada ngomong KIPK ya, KIPK yang salah sasaran, yang apa? Maksud gue yang apa namanya itu? Disalahgunakan. Itu maksudnya gimana? Dipakai foya-foya, dulu bagaimana gitu? Atau ada yang lain? Maksudnya gimana sih? Sampai disalahgunakan itu gimana? Gua sedikit nggak paham gitu. Nah itu juga sih benar katamu, ada yang cuma ada apa gitu, ada malahan ada aku mendengar berita tentang apa ya, penerima KIPK atau beasiswa ya di negara ini, dia menggunakan uang beasiswa atau KIPK-nya itu untuk membeli barang-barang seperti motor. Wah itu yang menjadi kan kita merasa kok bisa ya orang-orang dapat beasiswa atau KIPK dipakai buat begituan, sedangkan orang-orang yang tidak mampu untuk berkuliah, yang pengen berkuliah dan berprestasi atau terutama yang menuju berprestasi, tidak mendapatkan beasiswa atau kuliah. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjadikan sistem program beasiswa atau KIPK yang dipermudah. Jadi tidak dipersulit seperti saya waktu itu ingin mengisi berkas-berkas itu dipersulit oleh pemerintah daerah. Saya ingin mengajukan ini harus kesini, kenapa nggak dipersimpel aja? Itu menurutku pesan dari saya, terutama sebagai apa mahasiswa. Kalau gitu, thank you bro ya. Pada ya. Oke, jadi itu beberapa ulasan-ulasan dari teman-teman mahasiswa kita ya terkait KIPK yang disalahgunakan dan beasiswa yang salah sasaran. Dan pesan dari saya